Sebelum kamu tenggelam dalam cerita yang bakal bikin jantungmu berdebar, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di sini, setiap kisah punya rahasia yang akan mengguncang hatimu. Bayangkan kamu sedang melahirkan, ditemani suami tercinta. Tapi di ruangan sebelah, seorang wanita muda juga melahirkan, dari pria yang sama. Satu bayi tertukar, satu nama terbaca, dan satu dunia, hancur seketika. Istri sah dan istri simpanan dipertemukan bukan karena takdir, tapi karena satu kebohongan yang akhirnya pecah. Di saat paling sakral dalam hidup seorang wanita, apa yang terjadi saat dua perempuan yang seharusnya tak pernah bertemu, justru saling menatap, dengan bayi di pelukan masing-masing. Siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akhirnya memilih pergi? Kisah lengkapnya, hanya di sini. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Angin sore menari pelan di sela-sela gorden putih yang menggantung rapi di jendela. Di dalam kamar bernuansa pastel itu, Rania duduk di tepi ranjang sambil mengusap pelan perut buncitnya yang hampir 9 bulan. Matanya berbinar, ada campuran gugup dan bahagia di sana. Sayang, suara lembut Arman terdengar dari pintu. Ia membawa segelas susu hangat dan semangkuk kecil potongan apel. Kamu lagi mikir apa? Wajahmu tenang banget hari ini. Rania menoleh, tersenyum kecil. Aku cuma membayangkan wajah anak kita. Kayaknya dia bakal mirip kamu. Arman tertawa kecil, lalu duduk di sampingnya. Ia memijit lembut betis Rania yang mulai bengkak. Kalau mirip aku, berarti ganteng. Tapi kalau mirip kamu, berarti sempurna. Rania menunduk malu, hatinya penuh. Di dalam pikirannya, ia merasa hidupnya hampir sempurna, rumah yang tenang, suami yang lembut, dan sebentar lagi, ia akan jadi seorang ibu. Di dinding kamar, tergantung foto pernikahan mereka 5 tahun lalu. Arman, dalam jas abu-abu, menggenggam tangan Rania yang tersenyum bahagia di gaun putih sederhana. Banyak hal sudah mereka lewati. Tahun-tahun pertama yang berat, keguguran pertama, air mata yang tak dihitung. Tapi Arman selalu ada, selalu. Kamu jadi ke Bandung besok? Tanya Rania sambil menatap wajah Arman dari samping. Arman mengangguk pelan, iya. Paling cuma 2 hari. Urusan kontrak baru sama klien. Tapi aku bakal pulang cepat kok. Kan harus siap-siap nyambut si kecil. Rania mengangguk pelan. Ia percaya, selalu percaya. Di malam itu, sebelum tidur, Arman menempelkan telinganya di perut Rania. Halo, nak, ini ayah. Jangan nakal ya, jaga mama. Ayah lagi kerja bentar aja. Nanti ayah pulang bawa boneka. Rania mengelus rambut suaminya dengan penuh kasih. Ia tidak tahu bahwa boneka yang dijanjikan bukanlah hadiah, tapi pengalih. Bahwa di balik perhatian manis itu, ada dunia lain yang sedang dijaga Arman rapat-rapat. Dan rumah itu, terlalu tenang untuk menyadari badai yang akan datang. Di sudut kota yang berbeda, sebuah kontrakan kecil berdiri seadanya. Lampunya redup, tapi suasananya hangat. Di atas sajadah usang, Dina duduk dengan tangan mengelus perutnya yang besar. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya memancarkan keteguhan. Di sampingnya, ada foto kecil laki-laki yang ia tempelkan di dinding, Arman. Bang, hari ini anak kita gerak terus. Katanya dia kangen ayahnya, ucap Dina pelan, nyaris seperti doa. Ia menatap foto itu lama. Dulu, Arman bilang ia duda, bahwa pernikahan sebelumnya gagal karena sang istri tak bisa punya anak. Dina percaya, bukan karena naif, tapi karena Arman begitu sabar, begitu lembut. Tak seperti laki-laki yang ia kenal sebelumnya. Arman berbeda. Maaf ya, aku belum bisa ngasih kamu kehidupan yang layak. Tapi nanti, kalau Bang Arman beneran ceraikan istrinya dan nikahin aku, semuanya pasti berubah. Dina menahan perih di dadanya. Ini bukan kehamilan yang mudah. Ia harus bekerja dari rumah, menjahit pesanan gamis, dan hidup hemat. Tapi tak pernah sekalipun ia menuntut. Karena ia yakin, cinta yang ia perjuangkan adalah cinta yang akan dimenangkan. Malam itu, Arman datang. Dina langsung tersenyum dari balik pintu. Sayang, aku cuma sebentar. Besok harus keluar kota. Klien penting, katanya sambil memeluk Dina dan mengecup keningnya. Dina mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan jadwal Arman yang sering tiba-tiba. Ia percaya semua itu demi masa depan mereka. Arman menaruh satu tas kecil berisi makanan dan vitamin. Ini buat kamu dan si kecil. Jangan lupa diminum ya, Bang, panggil Dina sebelum Arman beranjak. Nanti kalau anak kita lahir, Abang bakal ada, kan? Arman menahan napas sejenak.
Senyumannya tak selebar tadi. Iya, sayang, aku bakal ada. Percaya sama abang. Tapi dalam hatinya, Arman tahu, dua kehidupan sedang ia jalani. Dua dunia sedang ia seimbangkan di ujung tali yang makin rapuh. Dan malam itu, dua perempuan hamil yang sama-sama mencintainya, sama-sama mengelus perut mereka, sama-sama berdoa untuk pria yang sama. Yang satu berdoa agar suaminya pulang dengan selamat. Yang satu lagi berdoa agar kekasihnya akhirnya menetapkan hati. Tapi tak ada yang tahu, doa siapa yang akan sampai, dan doa siapa yang akan menghancurkan dunia mereka. Subuh itu, suara azan menggema di kejauhan ketika Rania tiba-tiba terbangun dengan rasa nyeri hebat di perut. Nafasnya terengah, dan tangan kanannya meraba sisi tempat tidur. Kosong. Arman, gumamnya, tak ada jawaban. Ponselnya di meja. Rania meraihnya, dan hanya menemukan satu pesan. Sayang, aku harus ke bandara pagi ini. Kalau kamu butuh sesuatu, hubungi ibu atau Ustazah Nisa ya. Aku sayang kamu. Tangis kecil meletup. Tapi tak lama, Rania tahu ini bukan waktu untuk menangis, rasa sakitnya makin menjadi. Ia segera menelepon ambulans, menggenggam erat tas perlengkapan bayi yang telah ia siapkan sejak minggu lalu. Ini hari yang ditunggu, tapi mengapa terasa begitu sepi? Di tempat lain, beberapa kilometer dari sana, Dina juga menggeliat di tempat tidur kontrakan kecilnya. Rasa nyeri itu datang tiba-tiba, tajam dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Bang, desahnya, sambil meraih ponsel. Tak ada notifikasi, tak ada balasan. Ia mencoba menahan rasa sakit, tapi tubuhnya mulai gemetar. Dengan sisa tenaga, Dina meraih dompet dan ponsel, lalu menelpon ambulans sendiri. Ia menggigit bibir, menahan sakit, menahan kecewa. Dua perempuan, dua kontraksi, dua ambulans. Dua nyawa baru yang berjuang untuk lahir di dunia yang belum tentu memihak ibunya. Takdir, entah bagaimana, mempermainkan mereka pagi itu. Karena dari sekian banyak rumah sakit yang bisa dipilih oleh sistem darurat kota, ambulans mereka mengarah ke tempat yang sama, RSIA Harapan Ibu. Di meja pendaftaran rumah sakit, petugas mencatat dua pasien bersalin hampir bersamaan. Nama suami, Bu, Arman Fadli, jawab Rania lemah. Nama ayah dari bayi, Bu, Arman Fadli, jawab Dina dalam ruang tunggu terpisah. Perawat mengerutkan dahi. Dua nama sama, dua ibu hamil, dua kamar disiapkan. Tapi belum ada yang tahu, mereka bukan pasien biasa. Mereka dua kutub dari satu badai yang sama. Di koridor ruang bersalin, Arman berlari masuk dengan jas masih setengah terbuka. Saya suami Rania, mana ruangannya? Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Notifikasi, Dina, Bang, aku di rumah sakit. Tolong datang. Arman menatap layar, lalu menatap dua arah lorong rumah sakit. Satu ke kanan, satu ke kiri. Dan untuk pertama kalinya, pria itu tak tahu kemana ia harus pergi. Arman berdiri di tengah lorong putih rumah sakit, seperti orang kehilangan arah. Suara-suara perawat berseliweran, tangisan bayi terdengar samar dari kejauhan, dan aroma antiseptik menyengat tajam di hidungnya. Tapi yang paling menusuk, adalah rasa bersalah yang mulai menjalar dari dada hingga ke ujung kepala. Di tangan kirinya, notifikasi pesan dari Dina masih menyala. Bang, aku di rumah sakit. Tolong datang. Di tangan kanannya, ponsel dengan wallpaper foto Rania yang tersenyum sambil memegang perutnya. Arman menutup mata sesaat. Lalu, seperti orang yang memilih sisi koin, ia berjalan ke arah kanan, menuju kamar Rania. Ia tahu, pilihannya hari ini akan mengubah segalanya. Di ruang bersalin, Rania terbaring dengan selang infus dan oksigen di hidung. Wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dingin. Ketika Arman masuk, matanya langsung meneteskan air mata. Kamu datang, bisiknya. Arman menggenggam tangannya, mencoba tersenyum, meski hatinya tercekat. Maaf, sayang, aku telat. Enggak apa-apa, yang penting kamu di sini. Namun sebelum ia bisa menjawab, seorang perawat masuk tergesa. Pak, mohon izin sebentar ya, kami harus persiapkan Ibu Rania untuk tindakan. Mohon tunggu di luar. Arman mengangguk dan mundur perlahan. Ia keluar ruangan, duduk di bangku lorong, lalu membuka pesan Dina lagi. Bang, aku sakit banget. Aku sendirian, tolong. Tanpa berpikir lama, Arman bangkit. Ia bertanya ke perawat lain. Pasien atas nama Dina, ruangannya di mana? Pasien Bu Dina? Oh, dia di ruang bersalin 3, Pak. Baru masuk setengah jam lalu. Langkah Arman makin cepat, dan hanya takdir yang bisa merencanakan ini.
Ruang bersalin 3 terletak tepat di sebelah ruang Rania. Ia membuka pintu perlahan. Dina langsung menoleh. Matanya basah, tubuhnya gemetar. Bang! Arman menghampiri, menggenggam tangannya, tapi tak berkata apa-apa. Dan di saat itulah, saat paling rapuh dalam hidup keduanya, suara tangisan bayi dari ruang sebelah terdengar begitu jelas. Dina menoleh. Itu, suara bayi? Arman tak menjawab. Dina memicingkan mata. Ruang sebelah, siapa? Langkah kaki perawat terdengar, dan saat itu pintu kamar Dina dan pintu kamar Rania terbuka hampir bersamaan. Seorang perawat mendorong tirai pemisah lorong agar jalur alat medis terbuka. Dan sekejap, tanpa rencana, tanpa aba-aba, mata Rania dan Dina saling bertemu. Mereka sama-sama lemah, sama-sama berkeringat, sama-sama memegang perut yang baru saja mengantar kehidupan ke dunia. Dan keduanya mengenal pria yang berdiri di tengah-tengah mereka. Hening, hanya suara monitor medis dan tangisan bayi yang terdengar. Dina membuka mulut lebih dulu. Rania menegang. Kamu, Dina, perawat yang menyaksikan dari kejauhan bingung, lalu berbisik ke rekannya. Dua-duanya, sebut nama suaminya sama, ya? Dan dalam satu momen yang mengubah segalanya, tirai pemisah tak hanya terbuka secara fisik, tapi juga membuka rahasia yang selama ini disembunyikan dengan rapat. Rania dan Dina saling menatap. Sama-sama lelah, sama-sama belum pulih, tapi tatapan mereka tajam bukan karena benci, tapi karena ketidakpercayaan yang terlalu besar untuk diucapkan dengan kata-kata. Arman berdiri di tengah lorong, napasnya memburu. Ia tahu, detik ini tak bisa ditarik ulang. Rahasia yang ia sembunyikan selama lebih dari setahun, kini telanjang di depan dua perempuan yang paling ia sakiti. Jadi, ini maksudmu? Suara Rania parau, pelan, tapi seperti menamparkan udara. Dina menggenggam selimutnya erat, matanya bergetar. Aku nggak tahu kamu masih sama Rania. Kamu bilang kalian udah berpisah, Bang. Rania tertawa kecil, pahit, dingin. Berpisah? Kami bahkan baru foto maternity 3 minggu lalu. Arman melangkah maju. Tunggu, aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan, potong Rania. Suaranya naik 1 oktav. Jelaskan bagaimana kamu bisa punya 2 anak dari 2 perempuan yang melahirkan di RS yang sama pada hari yang sama. Suara bayi kembali terdengar. Kali ini dari 2 ruangan sekaligus. 2 tangisan, 2 kehidupan baru, dan 1 kebohongan besar yang kini menyatukan mereka dalam luka yang sama. Perawat masuk tergesa-gesa. Maaf, Pak, kami butuh tanda tangan untuk akta kelahiran bayi-bayi ini. Bapak mau mulai dari yang mana? Arman terdiam. Dina menoleh. Mulai dari anakku, Bang. Kau janji akan jadi ayahnya. Rania menyeka air matanya. Tapi yang sah jadi istrimu, aku. Jangan lupa janji kita di altar. Arman menatap kedua wanita yang pernah ia cintai, atau mungkin masih. Tapi kini, semua cinta itu tak lagi utuh. Semua telah berubah bentuk, menjadi pengkhianatan, kekecewaan, dan luka yang diwariskan bahkan sebelum bayi mereka mengenal dunia. Ia mengambil pena dari perawat. Tangan kirinya gemetar. Dina menahan napas. Rania membuang wajah. Dan saat tinta pena menyentuh kertas, semua tahu, apapun yang Arman tulis hari ini, tak akan menghapus apa yang telah ia rusak. Di balik kaca nursery, 2 bayi terbaring di inkubator berdampingan. Tak tahu bahwa mereka saudara. Tak tahu bahwa sejak hari pertama kehidupan mereka dimulai, dunia sudah memberinya luka yang bukan miliknya. Rania berdiri terpaku di balik kaca nursery. Matanya tak berkedip menatap 2 inkubator yang berdampingan. 2 bayi mungil, dengan selimut rumah sakit berwarna biru pucat. Keduanya tenang, tak menangis, tak tahu apa-apa, tak tahu bahwa mereka bukan sekadar bayi biasa, mereka lahir dari kisah yang retak. Dari belakang, Dina berjalan pelan, baru saja dipindahkan dari ruang bersalin. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya menyimpan kekuatan yang tak bisa dibeli dari manapun. Yang kiri anakku, katanya lirih, menunjuk bayi berlabel, bayi Dina. Yang kanan anakku, sahut Rania, nyaris tanpa suara, menunjuk bayi berlabel, bayi Rania. Lalu keduanya menyadari satu hal aneh. Mereka membaca ulang label nama masing-masing. Nama belakang kedua bayi itu, sama. Fadli. Keheningan menggantung di antara mereka. Bukan lagi karena syok, tapi karena realitas yang kini tak bisa disangkal. Dunia boleh tak adil, tapi tinta di label rumah sakit tak pernah berdusta. Jadi dia benar-benar menulis namanya, untuk keduanya, gumam Dina. Rania tertawa pelan, getir.
Dia tak memilih siapa-siapa, tapi ingin terlihat bertanggung jawab pada semuanya. Dina memejamkan mata, padahal yang kami butuh bukan nama, tapi kejujuran. Di sisi lain rumah sakit, Arman duduk sendirian di kursi tunggu. Tangannya menutupi wajah. Dunia runtuh dalam diam. Ia telah berpikir bisa mengatur semuanya, cinta yang dibagi dua, waktu yang dibagi rata, janji yang dibuat untuk menyenangkan semua pihak. Tapi hidup bukan spreadsheet, dan luka bukan statistik. Ponselnya berdering. Ibunya menelepon. Ia abaikan. Lalu layar menyala kembali. Nomor tidak dikenal. Arman mengangkat. Pak Arman, suara perempuan asing terdengar tegas. Saya dari bagian administrasi. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Apa? Nama belakang kedua bayi Bapak sama. Tapi di sistem, hanya satu yang bisa otomatis mendapat manfaat asuransi dari perusahaan tempat Bapak bekerja. Arman terdiam, dan entah mengapa, pertanyaan kecil itu menjadi pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Siapa yang akan ia lindungi ketika keduanya adalah darah dagingnya? Kembali ke nursery, Rania dan Dina masih berdiri berdampingan. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai istri dan selingkuhan, tapi sebagai dua ibu. Dua korban, dan dua hati yang sama-sama terluka oleh lelaki yang sama. Aku gak tahu harus benci kamu atau bersimpati, ucap Rania akhirnya. Dina menarik napas. Aku pun begitu. Lalu keduanya terdiam. Sampai akhirnya Rania berujar pelan. Apa menurutmu kita bisa berdamai? Dina menoleh. Dengan Arman? Tidak. Dengan takdir. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, mereka berdua menangis. Tapi bukan karena pria itu. Tapi karena kini, mereka tahu satu-satunya yang benar-benar perlu mereka perjuangkan adalah anak mereka. Malam itu, rumah sakit tak pernah terasa sedingin ini. Lampu-lampu lorong meredup, para perawat bergantian berjaga, dan di ruang rawat inap 203 dan 204, dua perempuan yang tadinya saling membenci kini sama-sama terjaga. Dina menatap langit-langit, air matanya kering, tapi dadanya sesak. Rania di seberang, memeluk boneka pemberian Arman yang dulu sangat ia banggakan. Kini terasa seperti simbol penghinaan. Keduanya tahu, tak ada kembali ke sebelum hari ini. Yang ada hanya ke depan. Tapi, bagaimana melangkah kalau jalan di depan dipenuhi percabangan yang menyakitkan? Pagi harinya, Arman akhirnya dipanggil ke ruang mediasi rumah sakit. Yang hadir, Rania, sebagai istri sah. Dina, sebagai wali anak yang diakui secara informal. Seorang petugas hukum rumah sakit. Dan seorang perwakilan dari hari kantor Arman. Pak Arman, ujar petugas hukum. Dua akta kelahiran tak bisa memuat satu ayah jika status pernikahan Anda masih terikat dengan satu pihak. Kami mohon kejelasan legal. Arman menghela napas. Berat. Apa harus sekarang? Dina menatapnya tajam. Sekarang atau tidak sama sekali? Anak kita butuh kepastian. Rania tak bersuara, tapi air matanya jatuh diam-diam. Ia telah menjadi istri yang setia. Ia menanti, memaafkan, bahkan saat mulai curiga, ia tetap memilih bertahan. Tapi sekarang, semua rasa percaya itu terkubur. Pak Arman, potong hari kantor. Mohon maaf, tapi asuransi anak hanya berlaku untuk anak dari pasangan sah. Bila Anda ingin menambah tanggungan, harus ada bukti hukum. Dan di saat itulah, Arman diminta memilih. Satu lembar formulir di hadapannya. Nama anak yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Nama ibu, status hubungan. Tangan Arman gemetar. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Bang! Dina menahan air mata. Kalau kamu tak pilih anak kita, itu artinya kamu juga buang aku. Dan semua yang kamu pernah katakan, dusta. Mas, Rania tak meminta apa-apa, tapi tatapannya berkata, kalau kamu butuh alasan untuk tetap pulang, biarlah anak kita jadi alasanmu. Arman mengambil pena. Dunia serasa membisu. Dina menutup mata. Rania menunduk. Dan akhirnya, ia menulis. Satu nama, satu pilihan. Dan dua luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tak ada yang berkata-kata setelah itu. Hanya ada bunyi jam dinding yang terus berdetak. Dina berdiri perlahan. Terima kasih atas kejelasannya. Suaranya lirih tapi tegas. Rania masih diam, tapi air matanya tak berhenti jatuh. Dan Arman berdiri terpaku, melihat kedua arah, tapi tahu, tak satu pun dari mereka yang benar-benar akan memaafkannya. Hari itu, rumah sakit seperti menyimpan napasnya. Setelah semua tanda tangan ditorehkan, semua keputusan dibuat, dan semua luka diresmikan oleh tinta di atas kertas, yang tersisa hanyalah keheningan.
Rania duduk di kursi roda, ditemani perawat. Di pangkuannya, bayi mungilnya terlelap. Dina berdiri di lorong, membawa satu koper kecil. Ia sudah diberitahu, ruangan harus dikosongkan sebelum siang. Tak ada keluarga yang menjemput, hanya dirinya dan anaknya. Mereka bertatapan sejenak, dan untuk pertama kalinya, tidak ada dendam. Hanya luka yang saling dikenali. Rania, Dina memanggil pelan, nyaris ragu. Rania mengangkat kepala, matanya sembab. Aku tahu, aku tak akan pernah bisa minta maaf untuk semuanya, ucap Dina. Tapi kalau suatu hari anakku ingin tahu siapa ibunya, aku ingin dia tahu, aku tidak diam. Aku pergi, supaya dia tidak tumbuh di tengah dusta. Rania mengangguk pelan. Dan kalau anakku bertanya kenapa ayahnya tidak pernah ada, aku akan bilang, dia pernah ada, tapi ibunya memilih jadi kuat tanpa bergantung padanya. Lalu Dina membuka tas kecilnya, mengeluarkan satu amplop berwarna krem, agak kusut, dan memberikannya pada Rania. Ini surat yang kutulis saat pertama tahu aku hamil. Aku tulis untuk Arman, tapi tak pernah kukirim. Rania menerimanya dengan tangan bergetar. Kenapa sekarang kau berikan padaku? Karena aku rasa, kau perlu tahu bahwa sejak awal, aku juga perempuan yang tertipu. Bukan perusak rumah tangga. Dina menunduk. Aku tak minta pengampunan, hanya pengertian. Lalu tanpa menunggu jawaban, Dina mendorong kopernya, melangkah pergi. Dan Rania hanya bisa melihat punggung wanita itu menjauh. Wanita yang seharusnya jadi musuh, tapi kini terasa seperti pantulan dirinya sendiri. 1 jam kemudian, Arman datang ke kamar Rania, membawa setangkai bunga dan wajah yang lelah. Sayang, Rania tidak menatapnya. Ia duduk sambil menggendong bayinya, membaca ulang surat dari Dina, air matanya jatuh tanpa suara. Aku tahu aku salah, Arman mulai bicara, tapi Rania menyela, berhenti. Aku tidak butuh alasan, aku hanya ingin jawaban. Jawaban apa? Apakah kau mencintainya? Hening. Arman menunduk, aku mencintaimu, tapi aku tak bisa bohong, aku pernah mencintainya juga. Rania tersenyum tipis. Itu saja sudah cukup. Jadi, kita masih bisa memperbaiki semua ini? Tanya Arman dengan suara hampir berbisik. Rania menatap bayi mereka. Tidak semua yang retak bisa direkatkan kembali. Tapi aku janji, aku akan tetap jadi ibu yang baik. Tanpa menanamkan benci. Lalu ia menatap Arman, kali ini dengan kekuatan yang tak ia miliki beberapa hari lalu. Pergilah, kita selesai bukan karena kau memilih dia, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Arman berdiri, tak ada argumen, tak ada teriakan, karena tak ada yang bisa diselamatkan, kecuali masa depan anak mereka. Di kamar itu, Rania memeluk anaknya. Di luar rumah sakit, Dina menunggu taksi dengan bayinya di pelukan. Dan untuk pertama kalinya, dua perempuan itu benar-benar bebas. Bukan dari pria yang menyakiti mereka, tapi dari rasa bersalah yang bukan milik mereka. Hari itu, Rania menatap cermin di kamar apartemennya. Mata yang dulu dipenuhi air mata kini mulai menyimpan secercah harapan. Bayi mungilnya tertidur pulas di ranjang samping. Di luar jendela, suara kehidupan kota mulai bergema, tapi dalam hati Rania, yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri, perlahan, tapi pasti, memulihkan diri dari luka yang dalam. Ia menghela napas panjang. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Sementara itu, Dina menggendong bayinya, berjalan pelan di taman kecil dekat rumah kontrakannya. Angin sore mengusap wajahnya, membawa rasa tenang yang lama ia rindukan. Ia membuka amplop yang diberikan Rania, surat itu kini jadi semacam jembatan antara dua masa lalu yang penuh luka dan sebuah masa depan yang tak pasti, tapi harus dihadapi. Aku akan jadi ibu yang baik, bisiknya pada bayinya, tanpa bayangan masa lalu. Di suatu kantor kecil, Arman duduk sendiri. Teleponnya berdering, tapi ia tak mengangkat. Hatinya penuh sesak oleh keputusan yang telah dibuat dan kehilangan yang harus diterima. Ia tahu, meski ia memilih salah satu anak untuk keperluan administrasi, hatinya tak bisa membagi dua cinta untuk kedua bayi itu. Namun, kini, tak ada yang bisa diperbaiki. Malamnya, Rania dan Dina bertemu kembali di sebuah kafe sederhana. Tak ada lagi permusuhan, hanya dua ibu yang berbagi rasa lelah, harapan, dan kekuatan. Mereka berhak mendapatkan yang terbaik, kan? Tanya Dina lirih. Rania mengangguk. Kita mungkin tak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kita bisa buat masa depan mereka lebih baik. Mereka tersenyum, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua jiwa yang kuat,
yang belajar untuk berdamai dengan luka dan mulai melangkah maju. Waktu terus berjalan, membawa mereka pada babak baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rania dan Dina kini bukan lagi sekadar istri sah dan istri simpanan. Mereka adalah ibu, dua ibu yang memilih untuk berdiri berdampingan demi masa depan anak-anak mereka. Dalam pertemuan-pertemuan kecil yang mereka mulai buat, terdengar tawa bayi yang tumbuh sehat, dan cerita-cerita tentang keberanian menghadapi kenyataan pahit. Rania menatap putranya yang kini mulai belajar berjalan. Kamu tahu, katanya pada diri sendiri, bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari kesempurnaan sebuah hubungan, tapi dari keberanian kita untuk melanjutkan hidup meski terluka. Dina, di sisi lain, duduk di taman dengan bayinya di pangkuan. Ia menulis di jurnal kecilnya, tak perlu membenci masa lalu untuk meraih masa depan yang damai. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi. Arman, yang pernah menjadi pusat kisah mereka, kini hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Ia belajar bahwa cinta tak cukup hanya dengan kata-kata dan janji kosong, tapi harus dibangun dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dan meski ia kehilangan banyak hal, pelajaran paling berharga adalah tentang arti pengorbanan dan konsekuensi dari pilihan. Cerita ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, siapa yang menang atau kalah. Ini tentang keberanian perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, tentang kekuatan hati untuk memaafkan, dan tentang harapan yang tumbuh di tengah kepedihan. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menemukan pasangan yang sempurna, tapi tentang menjadi pribadi yang utuh dan kuat, demi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Pesan moral, ketika luka menghantam, jangan biarkan itu mematahkanmu. Pelajari untuk berdamai dengan masa lalu, temukan kekuatan dalam dirimu, dan bangunlah masa depan yang lebih baik, bukan untuk orang yang pernah menyakitimu, tapi untuk dirimu sendiri dan mereka yang kau sayangi.